Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-temanku sekalian. Terima kasih sudah berhadir pada sore hari ini dan bersedia untuk melaksanakan konseling kelompok kita pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Yang lain, semoga kita selalu diberikan kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik teman-temanku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Maka kita harus mengadakan tangan seraya memohon kepada Tuhan untuk melancarkan kegiatan konseling kita pada sore hari ini. Nah, di sini saya akan memimpin doa untuk yang muslim dan yang untuk non-muslim silakan menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, alhamdulillah ya Allah, pada hari ini Engkau masih memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan konseling kelompok pada sore hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ridho dan kelancaran dalam konseling kelompok kami sehingga kami bisa memecahkan permasalahan yang ada di dalam diri kami. Ya Allah ya Tuhan kami sadar kami nggak bisa memecahkan permasalahan kami sendiri sehingga kami memerlukan kegiatan konseling kelompok ini. Ya Allah yang Tuhan kami tahu Engkau memberikan cobaan kepada kami karena Engkau yakin kami mampu untuk menyelesaikannya. Maka dari itu ya Allah, pada kesempatan kali ini kami melaksanakan konseling kelompok untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam diri kami, sehingga kami bisa menjadi manusia yang lebih baik dan manusia yang bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami memohon, maka kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelumnya teman-teman udah pernah nggak melakukan kegiatan konseling kelompok? Oke, belum pernah ya. Jadi, adakah yang bisa menjelaskan apa itu konseling kelompok? Oke, tidak ada, maka akan saya jelaskan. Nah, jadi teman-teman, konseling kelompok itu adalah sebuah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau peserta didik untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam peserta didik itu, sehingga peserta didik bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan menjadi manusia yang lebih baik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, jadi itu konseling kelompok, teman-teman, dan tujuannya adalah supaya yang pertama peserta didik atau teman-teman sekalian bisa memecahkan permasalahannya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa saling sharing di dalam kegiatan sore hari ini, dan teman-teman bisa juga mengungkapkan ide, pendapat, atau saran dalam memecahkan permasalahan nanti. Dan kemudian tujuannya yang terakhir adalah supaya teman-teman bisa mengembangkan aspek kepribadian seperti berani berbicara di muka umum, berani menanggapi pendapat orang lain, dan mampu bersikap tegang rasa. Nah, itu tadi teman-teman tujuan dari konseling kelompok pada sore hari ini. Latar belakang dilaksanakannya konseling kelompok kita karena banyaknya masalah yang dialami dan tidak dapat diselesaikan secara sendiri. Karena kita tahu kan kalau menyelesaikan masalah sendiri itu kita kayak muter-muter di dalam permasalahannya. Jadi inilah kita mengadakan konseling kelompok agar permasalahan yang kita hadapi bisa memenuhi jalan tengah dan kita bisa mendengarkan alternatif solusi dari teman-teman kita. Nah, baik teman-teman, tadi itu latar belakang dan kemudian saya akan menjelaskan tata cara pelaksanaan konseling kelompok kita pada sore hari ini. Sama seperti sebelumnya ya, diharapkan kepada teman-teman untuk aktif dalam mengungkapkan pendapat, ide, atau sarannya, dan ketika teman-teman ingin berpendapat silakan untuk raise hand dan diharapkan menggunakan bahasa yang sopan. Nah, teman-teman, kemudian kita harus memegang pada 4 asas
Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, dan asas keterbukaan. Ya teman-teman, itu tadi pengertian, tujuan, latar belakang, tata cara pelaksanaan, dan asas-asas dari konseling kelompok. Dan sebelum kita memulai konseling kelompok kita pada sore hari ini, maka kita akan bermain game. Nama gamenya adalah game pengakraban. Jadi nanti saya menggerakkan. Nama game kita adalah Marina Menari. Jadi kalau saya bilang Marina, itu tangannya di dada ya. Marina Menari itu tangannya menari, di atas tangannya di pundak, menara tangannya di kepala. Apakah teman-teman sudah paham? Apa? Paham. Oke, bisa kita mulai teman-teman? Bisa kita mulai teman-teman? Gamenya? Bisa, Ira. Bisa. Oke, kita mulai ya. Andika kenapa mengantuk? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara, menari, Marina di atas. Di atas, Marina menari, Marina menari di atas. Di atas, Marina menari. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Dan kita sudah bermain game tadi, maka kita akan melanjutkan konseling kelompok kita pada sore hari ini. Teman-teman, saya akan menegaskan kembali bahwasannya di kegiatan kita pada sore hari ini, teman-teman bebas untuk mengemukakan pendapatnya, ide atau saran, dan diharapkan kepada teman-teman harus menaati asas-asas yang saya sebutkan tadi, asas kerahasiaan, bahwasannya teman-teman harus merahasiakan apabila ada pembicaraan yang emang bersifat rahasia dan nggak boleh bocor dari kelompok kita ini. Kemudian ada asas kekinian. Jadi teman-teman harus membicarakan masalah yang sedang kita alami saat ini dan memang masalah yang kita hadapi sekarang ini gitu. Kemudian ada asas keterbukaan, diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk terbuka atas apa masalah yang sedang teman-teman hadapi. Kemudian ada asas kenormatifan dan diharapkan kepada teman-teman dalam mengemukakan pendapatnya, diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan dalam tata krama yang telah saya sebutkan tadi. Nah, baik teman-teman, adapun kita akan mengungkapkan janji supaya nggak ada lagi nih cupu-cupu di antar kita. Jadi teman-teman silakan mengikuti apa yang akan saya sebutkan nanti. Oke, bisa kita mulai teman-teman? Bisa. Jadi nanti ketika saya, Ira Anggra ini, teman-teman menyebutkan namanya sendiri ya. Misalnya saya Yemima, saya Eliska, saya Andika. Apakah paham, teman-teman? Paham, Ira. Oke, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya, Ira Anggra ini. Teman-teman silakan on-mic. Saya Saya Yemima Sahyadi. Saya Andika. Ini menyatakan bahwa Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain.
Oke, baik teman-teman. Jadi diharapkan kepada teman-teman sekalian bisa memegang janjinya tersebut. Baiklah teman-teman, adapun permasalahan yang akan kita paparkan nanti adalah masalah pribadi. Jadi masalah pribadi ini adalah kondisi dalam diri seseorang yang tidak diinginkan adanya karena mengganggu pikiran, perasaan, mengganggu kehidupan sehari-hari, sehingga tujuannya adalah untuk menghilangkan kondisi tersebut. Nah, baik teman-teman, diharapkan kepada teman-temanku sekalian untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Siapa duluan? Silakan raise hand. Silakan ya, Mima. Baik, terima kasih. Jadi permasalahan yang saya alami saat ini, saya mengalami masalah insecure atau kurangnya percaya diri. Karena saya sering sekali dibully masalah fisik oleh teman-teman saya, mau itu di sekolah, mau itu di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan organisasi yang lain. Baik, terima kasih ya Mima. Selanjutnya teman-teman, silahkan raise hand. Silahkan Eliska. Baik, terima kasih. Masalah yang saya hadapi saat ini yaitu kesulitan ekonomi, di mana saat ini orang tua sedang mengalami masalah dalam ekonomi. Kami juga, saya juga butuh biaya yang banyak ya untuk kuliah, dan juga adik-adik saya juga masih sekolah. Jadi kami mengalami kesulitan ekonomi. Begitu. Terima kasih, Rika. Terima kasih Eliska. Selanjutnya Andika, silahkan. Oke, masalah yang saya hadapi sekarang yaitu selalu dibanding-bandingkan dengan tetangga, yaitu di saat saya SMA nilai saya selalu kurang bagus, dan kemudian orang tua saya membanding-bandingkan dengan tetangga lain yang nilainya cukup bagus dari saya. Terima kasih Andika dan teman-teman. Permasalahan yang sekarang ini sedang saya alami adalah saya merasa kesepian di hidup saya gitu. Karena emang saya merasa kesepian karena nggak ada tempat untuk cerita gitu. Oke, baik teman-teman. Tadi teman-temanku sekalian sudah memaparkan permasalahan yang sedang dihadapi. Kira-kira masalah siapa duluan nih yang ingin kita bahas duluan dan kenapa harus masalah itu dulu yang harus kita bahas? Siapa yang ingin berpendapat? Siapa duluan? Silahkan. Silahkan Yemima. Menurut saya yang paling utama atau pertama untuk dibahas itu adalah masalah dari saudari Eliska, karena memang masalah kesulitan ekonomi banyak dialami oleh mahasiswa sekarang, terutama mungkin kita yang di Zoom ini juga mengalami kesulitan ekonomi karena memang biaya kuliah itu tidak murah, belum lagi biaya kos, belum lagi biaya untuk buku dan lain-lain. Jadi menurut saya ini mungkin duluan lah untuk dibahas. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mima. Apakah teman-teman yang lain setuju kalau permasalahan yang pertama kita bahas dari Eliska? Setuju. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, permasalahan yang kedua kita bahas masalah siapa. Silakan, siapa yang ingin berbicara, silakan raise hand. Silakan Andika. Yang kedua masalahnya siapa kami? Silakan Ya, Andika. masalah kedua itu masalah Mima. Karena tingkat insecure si Mima ini agak tinggi sekali. Karena
Dia ingin seperti cewek-cewek lain, selalu mau dihargai, dan udah sekian itu aja lah masalah si Yemima yang kedua. Baik, terima Tiket kasih insecure. Andika. Apakah teman-teman yang lain setuju masalah yang kedua yang akan kita bahas adalah masalah dari Yemima tentang insecure? Setuju. Oke, baik. Nah, teman-teman, selanjutnya permasalahan ketiga, permasalahan siapa yang akan kita bahas dan apa alasannya? Silakan Yemima. Maaf Mim, mic-nya masih di off. Maaf teman-teman, jadi menurut saya masalah ketiga yang cocok untuk dibahas itu adalah masalah yang diungkapkan oleh Andika. Jadi memang kita pun dari kita pun mungkin sering ya dibanding-bandingkan orang tua tentang akademik atau tentang kemampuan dengan tetangga, saudara, bahkan saudara kandung sendiri pun sering kita dibanding-bandingkan. Jadi ini perlu kita bahas dan kita juga paham nantinya bagaimana mengatasi masalah ini jika kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Karena memang dibanding-bandingkan itu masalah umum setiap anak ya kayaknya. Ya, Bahkan baik. orang yang dewasa pun sering dibanding-bandingkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Yemima. Jadi, apakah teman-teman yang lain setuju bahwasannya masalah yang ketiga kita akan bahas dari masalah Andika tentang selalu dibanding-bandingkan oleh anak tetangga? Setuju ya. Oke. Jadi permasalahan yang keempat berarti permasalahan dari Ira tentang kesepian. Oke, baik teman-teman, di sini akan saya simpulkan. Jadi permasalahan yang akan pertama kali kita bahas adalah masalah dari saudari Eliska tentang kesulitan ekonomi. Karena emang pada dasarnya kehidupan kita ini selalu didasarkan dengan kebutuhan ekonomi. Karena memang itulah salah satu kebutuhan penting yang ada dalam hidup kita. Gitu. Kemudian yang kedua ada permasalahan dari Yemima, saudari Yemima, yaitu tentang insecure. Karena emang seperti yang dikatakan oleh Andika tadi, bahwasannya perempuan itu menuntut untuk menjadi sempurna. Karena kalau misalnya kita nggak sempurna, pasti kita nggak dihargai, gitu kan. Kemudian yang ketiga ada permasalahan dari saudara Andika mengenai selalu dibanding-bandingkan oleh tetangga. Dan ini emang relate banget dengan kehidupan. Karena ketika orang melihat seseorang lebih baik, pasti selalu untuk dijadikan contoh, padahal itu belum tentu baik ketika membanding-bandingkan. Kemudian permasalahan yang keempat dari permasalahan Ira yang selalu merasa kesepian, padahal emang di dalam lingkungannya memang banyak orang, tapi dia merasa kesepian. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita pada topik permasalahan pertama dari saudari Eliska mengenai kesulitan ekonomi. Silakan Eliska untuk bercerita mengenai masalahnya sedikit. Baik, terima kasih PK. Nah, di sini saya akan menceritakan masalah yang sedang saya alami saat ini, yaitu kesulitan ekonomi. Nah, tentunya ya, kita sebagai mahasiswa, seperti yang Yemima bilang tadi, tentunya butuh biaya untuk bayar UKT, uang kos, biaya hidup di kota besar sana di Medan ya, tentunya itu bukan biaya yang murah, biaya yang kecil, tapi butuh biaya yang besar. Nah, selain untuk biaya untuk saya sendiri, juga untuk adik-adik saya masih sekolah. Jadi dan kebetulan adik saya juga butuh biaya yang besar karena dia sudah tamat SMA dan baru tamat SMA tahun ini, dan dia berencana untuk pergi ke luar kota di Yogyakarta. Dia berencana untuk ke sana karena dia ingin melanjutkan bakatnya sebagai cita-citanya sebagai musisi. Dia ingin menjadi pemain musik yang terkenal. Nah, ya tentunya untuk biaya ke sana juga butuh biaya yang besar. Jadi dan tentunya uang saku ya, uang bulanan untuk saya tentunya terancam ya. Jadi saya tentunya akan merasa kasihan kepada orang tua saya karena ekonomi yang sulit. Kebetulan kerjaan orang tua saya itu petani, padahal sekarang harga tanam-tanaman, maaf teman-teman sebentar.
hasil dari kebun pun tidak seberapa. Jadi saya cukup bingung, solusi yang dapat saya ambil itu saya bingung. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Aliska yang telah memaparkan permasalahannya tadi. Kepada teman-teman yang ingin mungkin menyampaikan kira-kira apa sih faktor penyebab dari permasalahan dari Aliska tadi, silakan raise hand. Siapa duluan? Mungkin yang ingin bertanya juga mengenai permasalahan Aliska, silakan. Yemima. Terima kasih kepada PK dan terima kasih juga kepada Iska yang telah memaparkan atau menceritakan sedikit permasalahan hidupnya. Jadi menurut saya setelah mendengar cerita dari Eliska tadi, faktor penyebabnya mungkin karena ini ya, dalam suatu keluarga itu banyak anak yang mau melanjutkan sekolah. Jadi ketika misalnya orang tua hanya punya satu anak, nah walaupun orang tua Eliska gajinya sama dengan misalnya orang tua Eliska punya satu anak dibandingkan dengan 5 anak, contoh ya 5 anak, itu mungkin beda masalahnya. Kalau misalnya orang tua Eliska hanya punya satu anak, mungkin kesulitan ekonomi nggak terlalu terasa ya, karena memang hanya satu yang dibiayai. Tetapi Eliska punya saudara lain yang tahun ini kebetulan juga sama melanjutkan kuliah. Jadi itu penyebab utama mengapa masalah ini bisa terjadi. Jikalau tadi Eliska adalah mungkin anak tunggal atau anak terakhir yang satu-satunya dibiayai orang tua, sementara abang-abangnya atau saudara lainnya sudah bekerja, mungkin tidak akan seberat ini masalah ekonomi dalam keluarga Eliska. Jadi menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, karena orang tua saya juga seorang buruh ya di ladang, jadi memang harga tanaman itu, harga entah sawit, sayuran atau yang lainnya itu turun. Jadi agak sedikit kurang pemasukan yang harusnya lebih dari ini yang kami dapatkan, tetapi karena nggak tahu ya, mungkin perkara perang di negara lain atau mungkin kebijakan ekonomi yang lain, jadi harganya turun. Nah, itu menyebabkan pendapatan yang masuk itu berkurang. Jadi bisa kita bayangkan, ini juga kebutuhan kan meningkat ya, lagi naik ya semua harga barang. Pendapatan yang masuk itu berkurang, tetapi harga di pasaran, harga-harga barang itu naik. Nah, itu menyebabkan ketimpangan ekonomi. Jadi mungkin itu yang membuat kesulitan ekonomi di keluarga Aliska itu terasa sangat berat gitu ya, terasa sangat nyata gitu, susahnya dalam masalah ekonomi. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya Mima. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan Andika. Andika Armaya Saputra, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada. Oke, tidak ada. Jadi saya ingin bertanya kepada Eliska, kira-kira bukan kira-kira ya, Eliska satu keluarga itu berapa orang, atau adik-adiknya Eliska ada berapa orang? Dan saya juga ingin bertanya, apakah ketika Eliska apa namanya, ngekos gitu, kira-kira biaya untuk satu orang anak itu berapa? Mungkin bisa dijelaskan Eliska, terima kasih. Baik, terima kasih Ira. Jadi kami ada 6 bersaudara. Jadi saya anak keempat. Nah, kakak saya punya 3 saudara, tapi mereka juga sedang mengalami masalah. Seperti abang saya yang pertama memang sudah baru-baru ini dapat pekerjaan. Jadi karena masih pemula ya, jadi tentunya kan gajinya juga belum seberapa, untuk kebutuhannya juga banyak. Nah, mungkin saya pribadi dapat menghitung biaya untuk saya kos di Medan itu cukup besar, karena untuk uang kos saja
per tahun ada 9 juta untuk per tahunnya. Untuk biaya hidup mungkin saya belum dapat menghitungnya secara pasti, tapi kalau direka-reka mungkin agak besar ya, mungkin sekitar saya udah ngekos selama 3 bulan ini, jadi biaya yang telah saya keluarkan untuk itu bisa sekitar 5 juta untuk biaya hidup lah, karena kita juga ada beli buku, untuk beli peralatan-peralatan yang lain juga banyak. Mungkin itu saja, Ira. Oke, baik Eliska. Jadi setelah saya analisis, faktor penyebabnya adalah emang karena Eliska tinggal di kota gitu kan, karena ngekos dan biaya hidupnya juga mahal. Dan juga saya amati juga Eliska gitu kan, kamu kalau pulang kuliah itu kan kalau misalnya kita agak kumpul-kumpul nih, kamu kan naik Gojek nih ya kan. Kalau naik Gojek kira-kira lebih mahal naik Gojek atau naik angkot? Mungkin dari situ bisa menyebabkan pengeluaran Eliska lebih banyak gitu. Jadi sebisa mungkin prihatinlah untuk misalnya naik angkot aja daripada naik Gojek gitu kan. Tapi kalau emang lebih kondusif naik Gojek nggak apa-apa, tapi disesuaikan misalnya uang makan kita berapa ya kan. Eliska satu hari makan berapa kali? Misalnya 3 kali gitu kan. 3 kali 10, 30 dalam sebulan 900 juga. Makanya kebanyakan juga anak kos kalau misalnya ada tanggal tua itu orang itu bingung gitu mau makan apa gitu kan. Jadi sebaiknya di awal bulan itu Eliska mungkin bisa menghemat-hemat, misalnya belanja per bulan aja gitu. Belanja terus dimasukkan ke kulkas baru tuh dimasak, mungkin gitu. Faktor penyebab yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya teman-teman adakah yang ingin menyampaikan alternatif dari masalah saudara Eliska? Silakan, siapa duluan? Alternatif pemecahan masalah, iya silakan Yemima. Jadi terima kasih sebelumnya atas kesempatannya kepada PK. Nah, alternatif atau solusi yang dapat saya tawarkan untuk permasalahan Eliska itu ada beberapa. Yang pertama itu menurut saya Eliska harus membuat dulu list daftar kebutuhan. Jadi list daftar kebutuhan itu isinya ada mungkin biaya kos, biaya makan, biaya kuota internet kalau misalnya butuh, biaya ongkos transportasi, biaya yang tidak terduga. Jadi biaya tidak terduga itu mungkin bisa untuk biaya sakit, gitu, misalnya sakit atau memang mengeluarkan uang untuk buku dan lain-lain sebagainya. Nah, itu harus di list dulu. Untuk apa di list? Itu supaya kita mengetahui berapa biaya yang kita butuhkan. Nah, selain itu, setelah kita mengetahui biaya yang dibutuhkan itu, kita bisa memilah biaya yang lebih murah. Misalnya gini, kita tahu mungkin kosnya itu harganya 9 juta. Tetapi setelah kita list, misalnya itu mahal kan. Jadi kita cari yang lebih murah. Atau mungkin yang membuat mahal itu di biaya makannya. Nah, bagaimana caranya supaya biaya ini bisa kita press, bisa kita tekan lagi. Jadi lebih murah total keseluruhan biaya. Mendengar tadi dari kata Eliska, kalau biaya kosnya 9 juta, saya punya alternatif lain. Jadi saya punya teman juga, teman kita sekelas, dia ngekos juga setahun itu 4 juta. Tadi kan Eliska bilang ya, kalau nggak salah itu saya dengar 9 juta. Nah, mungkin Eliska bisa memikirkan lagi ya, karena ini 4 juta juga udah untuk satu orang satu kamar dan fasilitasnya lumayan lengkap. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan. Baiklah, solusi yang belum solusi yang kedua ya, tapi tadi dari list kebutuhan itu kan bisa kita lihat harga-harga yang bisa kita compare dengan harga-harga lain. Misalnya tadi yang seperti saya jelaskan itu ada harga kos. Nah, mungkin harga-harga yang lain seperti harga makanan mungkin bisa ditekan lagi, lebih dikurangi lagi. Misalnya kalau kita beli itu satu kali makan bisa 10 sampai 15 ribu. Kita buatlah 10 ribu kan, satu kali makan. Dan satu hari itu kita makan 3 kali, 30 ribu satu hari. Kali sebulan, udah 900 ribu. Nah, itu
kita bandingkan dengan misalnya kita masak sendiri. Nah, kalau misalnya kita masak sendiri, kita buatlah, kita kan nggak banyak ya makannya. Mungkin bisa masak pagi, tapi makanannya itu sampai malam gitu. Nah, nanti itu dibagi-bagi. Mungkin sekali makan, mungkin itu bahan-bahannya bisa 20.000, tapi udah bisa 3 kali makan gitu. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga. Lalu biaya-biaya lain mungkin bisa ditekan, misalnya biaya untuk, kita kan ada biaya untuk beli buku, dan sebenarnya buku itu nggak dipaksakan sama dosen. Misalnya disuruh beli buku harga 100.000 atau 75.000 gitu. Kita bisa ini diskusi, mungkin kita punya teman yang satu kos dengan kita bilang aja bagi 2 bukunya. Nah, itu lebih hemat pengeluarannya. Nah, seperti yang tadi ada lagi solusinya, yaitu mungkin mengurangi gaya hidup ya. Jadi kalau kebutuhan hidup itu memang harus kita penuhi. Kebutuhan hidup itu seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan kuliah itu memang harus dipenuhi. Tapi gaya hidup seperti misalnya kita beli baju tiap bulan itu mungkin bisa dikurangi ya, dengan beli yang seperlunya aja yang kita butuhkan. Dan gaya hidup lain seperti beli alat elektronik seperti handphone baru, laptop baru, atau yang lainnya. Dan nongkrong-nongkrong dengan teman-teman itu mungkin bisa dikurangi, karena memang sekali nongkrong aja itu bisa menghabiskan 3 kali makan dalam sehari, 30.000 misalnya nongkrong. Nah, itu kan udah bisa 3 kali makan dalam sehari. Mungkin itu bisa dikurangi gitu. Nah, solusi yang kedua yaitu bisa dengan mencari pekerjaan yang part-time. Memang pekerjaan yang part-time itu susah ya, karena memang biasanya tempat usaha itu butuh yang bisa bekerja dari pagi sampai sore atau sampai malam. Tapi ada beberapa perusahaan yang menawarkan kerja part-time. Misalnya saya punya teman, dia kerja di fotokopi. Jadi di dekat, saya kurang tahu juga, tapi katanya dia kerja di fotokopi itu dari jam 12 atau jam 1 gitu sampai malam. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Ada juga kerjaan yang bisa kita kerjakan dalam beberapa bulan saja. Misalnya kan kita ini mau libur Lebaran ya, libur Lebaran itu waktunya panjang, ikut dengan liburan akhir semester dan liburan untuk UTBK ya, kan anak kelas 12 mau UTBK. Jadi itu liburnya sekitar 3 bulan. Nah, ada kerjaan seperti kerjaan mencabut sarang burung walet. Nah, itu lumayan, satu hari bisa dapat 60.000 sampai 100.000 dalam sehari. Kita bayangkan dalam 3 bulan kita bekerja, mungkin itu bisa menambah pemasukan atau nambah uang jajan lah istilahnya gitu. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan. Atau enggak kerjaan online shop. Nah, itu biasanya dikerjakan oleh mahasiswa kebanyakan. Itu karena bisa dikerjakan dari rumah. Bisa online shop dari e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, atau yang lainnya. Tetapi biasanya anak mahasiswa di Unimed itu juga ada, selain di Shopee itu biasanya mereka jualan kayak barang-barang yang dari katalog, misalnya Oriflame. Nah, itu mungkin bisa teman-teman, karena memang uang itu bisa dicari dengan hal-hal seperti itu ya, karena sekarang zaman udah canggih juga. Atau enggak, mungkin bisa dengan membuat joki tugas, jasa joki tugas, atau yang lainnya. Nah, itu mungkin bisa menjadi solusi atau alternatif pemecahan masalah yang dialami oleh Eliska. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Yanma. Selanjutnya mungkin Andika, silahkan ingin menyampaikan alternatif solusinya. Oke, solusi yang saya kasih yaitu bekerja sama untuk mengatur keuangan bersama keluarga, bekerja sama untuk mengatur keuangan, yaitu pastikan kita dan keluarga saling bekerja sama untuk mengatur keuangan, jangan terlalu mendominasikan atau masalah pasif jika berkaitan dengan pengeluaran atau pengaturan keuangan.
mungkin awalnya akan canggung, namun jika dibiasakan, kita akan mendapatkan manfaat mengatur keuangan sebagai tim bersama keluarga. Nah, kemudian jangan takut lagi menghadapi masalah keuangan dalam keluarga kita sendiri. Sekian itu saja yang saya kasih solusinya. Saya kembalikan ke PK. Oke, baik. Terima kasih Andika atas alternatifnya. Oke, baik teman-teman. Itu tadi anggap dari tadi Eliska sudah menyampaikan permasalahannya mengenai masalah ekonomi. Alternatif pemecahan masalah yang dari saya mungkin karena kan orang tua kan emang mengasih kita itu jatah untuk kita gitu kan, tapi kan kita yang ngatur, kita yang tahu apakah ini cukup untuk kita atau enggak gitu kan. Nah, jadi sebisa mungkin kan karena kita mahasiswa nih kan, seperti yang kita tahu banyak beasiswa di luar sana yang emang meringankan beban kita sebagai mahasiswa. Mungkin kepada Eliska kamu bisa mencari beasiswa tersebut. Sekarang ada beasiswa yang lagi buka loh yang namanya beasiswa karya Selamba 4 dan itu nanti tutupnya sampai bulan Mei tanggal 8. Jadi mungkin Eliska bisa menyiapkan pendaftarannya, berkas-berkasnya karena uang sakunya yang didapatkan itu lumayan untuk bisa menutupin kebutuhan dalam 1 bulan gitu Eliska. Kemudian yang kedua mungkin Eliska bisa mengikuti pelatihan-pelatihan e-commerce gitu kan, seperti saya juga sekarang saya mengikuti yang namanya kegiatan cicil. Jadi kegiatan ini kita kayak apa namanya? Jadi sales gitu. Kita kayak mempromosikan suatu produk, kemudian kita nanti akan dapat gaji dari situ. Jadi bisa kalau misalnya sebulan kita bisa dapat apa namanya? Pelanggan yang banyak, jadi otomatis dompet kita itu bisa juga terisi banyak. Mungkin itu Eliska kamu bisa searching-searching di internet, mungkin kamu bisa mencari e-commerce yang lagi buka untuk khusus untuk mahasiswa. Jadi selain bisa dapat uang jajan juga, kamu juga bisa dapat pengalaman atau pengalaman organisasi, pengalaman bekerja dari ikut beasiswa atau ikut cicil yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu Eliska. Sekarang dari pemaparan yang alternatif yang kami sampaikan tadi, apakah komitmen yang bisa saudara Eliska ambil supaya ke depannya permasalahan ekonomi ini bisa dihadapin oleh Eliska? Kepada Eliska, silahkan. Saya akan menyampaikan komitmen saya yaitu membuat list pengeluaran, untuk selanjutnya yaitu mengurangi pengeluaran dan mengesampingkan barang-barang yang tidak penting dan juga mengurangi kebiasaan yang seperti nongkrong, mengurangi kebiasaan konsumtif. Nah, selanjutnya yaitu mencoba mencari pekerjaan sampingan dan mencoba untuk mengikuti beasiswa-beasiswa. Mungkin itu saja komitmen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik sekali Eliska, komitmennya sangat bagus dan saya ingin bertanya, kira-kira kapan komitmen itu akan saudari Eliska lakukan? Mungkin bisa dipikir-pikir dulu kapan ya? Untuk mungkin yang dapat saya dapat pikirkan saat ini yaitu beasiswa. Dan mulai sekarang saya bisa mencari info-info beasiswa seperti yang Ira bilang tadi. Mungkin mulai saat ini bisa saya cari-carilah di internet atau di mana. Oke, baik sekali Eliska Sagala dan teman-teman sekalian, selesai sudah permasalahan dari teman kita Eliska mengenai masalah ekonomi. Selanjutnya kita beralih ke masalah kedua tentang insecure yang dirasakan oleh teman kita Yemima yang akan dibawakan oleh Andika. Kepada Andika dipersilahkan. Oke. Terima kasih Ira. Sekarang saya akan ambil alih sebagai PK kedua, yaitu permasalahannya Mima. Kepada permasalahannya Mima, silahkan diceritakan sedikit kenapa bisa insecure kepada diri sendiri. Baik, terima kasih kepada PK kedua. Jadi saya akan menceritakan sedikit dari permasalahan insecure saya. Jadi saya dari kecil, dari
mulai masuk sekolah, sebelum itu pun waktu saya punya teman-teman di lingkungan, saya itu selalu dibully karena pertama masalah fisik. Jadi kalau teman-teman pernah lihat saya secara langsung, saya itu punya jerawat di wajah, lalu gigi saya agak bermasalah karena gigi yang depan itu agak berjarak dan sedikit maju. Jadi itu selalu menjadi ejekan teman-teman saya yang mengatakan saya boneng. Dulu saya sering diejekin boneng atau tonggos gitu. Nah, saya juga punya permasalahan di badan ya. Jadi badan saya itu banyak bekas luka sama ada bulu-bulu halus di tangan dan kaki. Jadi itu dulu sering diejek teman saya itu dengan sebutan gorila atau monyet. Itu. Selain itu, selain fisik, saya juga mempunyai insecure masalah ekonomi, dan saya juga punya insecure masalah kemampuan bersosialisasi. Jadi saya itu punya keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan sehari-hari bisa, tapi untuk kebutuhan lain mungkin kurang bisa dipenuhi karena memang yang bekerja orang tua saya itu cuman bapak saya, dan itu pun kerjaannya serabutan, ada dan kadang enggak gitu. Jadi dulu saya selalu jadi bulan-bulanan teman-teman saya di sekolah karena saya itu sekolah di tempat yang lumayan, karena dulu memang sekolah dekat rumah saya itu cuman sekolah swasta. Dulu saya sekolah di sekolah Katolik. Jadi teman-teman saya itu ekonomi yang lumayan gitu. Dan dulu kan waktu zaman-zamannya sekolah mungkin kan ada barang-barang gitu kan yang dibeli sama semua anak sekolah, misalnya HP. Dulu juga lagi ngetren-ngetrennya tablet atau baju-baju yang bagus. Nah, saya itu nggak pernah beli itu. Jadi dulu nggak ditemenin lah istilahnya. Nah, saya mulailah merasa minder gitu, nggak percaya diri, insecure. Karena memang kalau dulu kan kalau sekolah nggak ada barang-barang itu kan kayak nggak ditemenin gitu. Jadi itu yang buat saya insecure, masalah ekonomi juga, dan masalah cara kemampuan bersosialisasi. Jadi saya tipe orang yang memang susah untuk bersosialisasi, susah untuk berbaur. Jadi dulu saya cukup jadi pendiam di kelas. Jadi cuman kalau misalnya yang lain itu keluar main-main, nah itu saya di kelas sendiri gitu. Tetapi memang masalah terbesar dari hidup saya itu ya insecure soal fisik. Orang selalu bilang cantik itu kan relatif, Memang cantik itu relatif, tapi saya sadar kalau misalnya saya kurang cantik di mata teman-teman saya. Tapi memang nggak separah waktu sekolah ya, waktu SD, SMP, SMA. Di kuliah ini memang nggak terlalu dilihat penampilan, tetapi kan mungkin saya mikirnya mungkin karena belum masuk gitu, jadi nggak terlalu dilihat gitu kan, nggak pala nampak kan. Tapi memang saya aslinya itu orang bilang nggak secantik di kamera katanya gitu. Memang iya, saya akui saya memang kurang cantik. Saya selalu insecure soal muka saya. Ini juga kalau teman-teman lihat, muka saya itu rahang itu besar, jadi bulat besar gitu. Sering diejek boboho, karakter yang peta itu kepalanya, boboho. Gitu. Jadi itulah selalu jadi insecure. Orang selalu bilang kan, udah ngapain insecure soal fisik, karena masih banyak lagi yang dilihat. Saya jujur teman-teman, saya itu dulu waktu sekolah termasuk siswa yang berprestasi, tetapi nyatanya prestasi saja tidak bisa membuat saya dipandang di lingkungan pertemanan. Jadi kalau misalnya di sekolah lagi belajar, iya saya punya teman, tapi ketika saya selesai dalam pembelajaran misalnya di luar sekolah, nggak ada yang jadi teman saya, karena memang
itu soal fisik tadi. Soal fisik itu memang menurut saya ya, ini menurut saya pribadi, pengalaman saya itu nomor 1 di antara permasalahan yang lain, permasalahan hidup saya yang lain. Jadi memang selalu bermasalah di fisik itu, mau di pertemanan, mau di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga juga saya sering mendapat sedikit perbedaan karena memang saudara-saudara perempuan saya yang lainnya bisa dikatakan secara look, secara penampilan lebih cantik gitu. Terus di lingkungan percintaan juga selalu jadi alasan untuk ditolak, ditinggalkan ya karena fisik gitu. Jadi orang selalu bilang lebay, masalah fisik aja dimasalahkan. Tapi mereka kan nggak tahu saya selalu mendapat bulian karena masalah fisik. Jadi mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Terlalu banyak ya Mim ya insecure-nya. Oke. Iya. Oke, ya terima kasih kepada Mim telah menceritakan sedikit masalahnya yang terlalu panjang, yang insecure-nya keterlaluan kali ya, itulah. Oke, di sini saya akan menyatakan apa faktor penyebab yang ada di permasalahan si Mim ini. Kepada teman-teman yang ingin berpendapat, saya persilahkan untuk raise hand. Ya, kepada Mima saya persilakan. Kepada Ira saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Ya Mima tadi saya juga udah mendengarkan bahwasannya alasan Mima insecure adalah salah satunya masalah fisik. Saya ingin bilang sama Mima bahwasannya kita dilahirkan sebagai manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Gitu. Kita punya mata, punya telinga, punya bibir, punya semua kita diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi kalau kita merasa nggak bersyukur, kalau kita melihat ke fisik orang lain, dia lebih cantik, dia lebih mulus, atau dia lebih di pikiran kita dia manusia yang sempurna gitu kan. Tapi apa kita tahu bahwa kehidupan teman-teman kita itu seperti yang kita bayangkan kan enggak gitu kan. Jadi sebisa mungkin diharapkan kepada Mima itu utamakan bersyukur karena emang kalau dilihat dari fisik ya Mima, saya lihat sekarang kamu tuh saya lihat dari pandangan saya kamu nggak ada kurangnya. Jadi apa yang mau di-insecure-in gitu kan. Padahal pikiran orang itu kan beda-beda, masalah orang itu beda-beda. Kalau Yemima insecure aja bisa jadi masalah besar gitu. Kalau saya masalah fisik atau apa udahlah gitu. Tapi kan balik lagi kepada orangnya. Yemima ini berarti masalah fisik itu merupakan masalah yang paling besar. Jadi setelah saya amati juga bahwasanya cantik itu memang relatif ya Mima. Jadi kalaupun teman-teman Yemima bilang Yemima itu nggak cantik, coba tanya sama orang lain gitu. Mungkin orang punya pendapatnya berbeda-beda. Kita cukup bilang sama diri kita sendiri kalau kita itu cantik. Itu udah cukup. Kita nggak perlu pengakuan dari orang lain. Karena apa? Karena kita hidup bukan untuk menyenangkan orang lain ya Mima. Karena kita hidup untuk diri kita sendiri. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita nggak perlu pendapat dari orang lain. Jadi kita lakukan aja sesuka kita. Kita nggak perlu merasa rendah diri. Kita nggak perlu merasa nggak percaya diri karena ada satu kekurangan dalam diri kita. Memang satu kekurangan ini bisa menjadi menutup jalan kita yang lain. Tapi kita harus percaya dengan adanya kekurangan ini, kekurangan yang satu ini, kita mungkin ada kelebihan di bidang yang lain gitu. Kemudian masalah percintaan tadi ya, gara-gara fisik ya Mima ditolak gitu kan. Saya ingin menegaskan kembali bahwasannya di usia kita yang sekarang ini ya Mima, kita tuh nggak perlu mengejar-ngejar laki-laki, karena pada hakikatnya perempuan adalah seseorang yang dikejar gitu. Karena ketika kita sudah sukses nanti, kita sudah punya jenjang karir yang baik, kita mau jelek atau apa, yang penting kita punya banyak uang, maka laki-laki mana yang nggak mau sama kita gitu kan. Walaupun kita jelek, berbulu atau apa, yang penting kita sukseskan dulu diri kita. Jadi
nggak perlu tuh cantik-cantik, yang penting prestasi. Karena tadi saya juga dengar cerita Yemima, bahwasannya Yemima berprestasi. Jadi bagaimana Yemima bisa membuktikan sama orang-orang yang bully Yemima dulu tentang fisik, buktikan sama dia kalau aku tuh lebih dari apa yang kamu bilang gitu. Aku tuh lebih dari apa yang kamu pikirkan. Kamu mikirkan aku bla bla segala macam, pokoknya aku enggak seperti apa yang kamu pikirkan. Mungkin itu saja PK, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ira yang telah mengasihkan pendapatnya. Ya. Kemudian kita masuk ke solusi. Apa sih solusi yang akan kita kasih kepada permasalahan si Yemima ini? Kepada teman-teman yang ingin berpendapat, silahkan raise hand. Ya, pertama yaitu Ira. Saya persilahkan. Iya baik PK, jadi alternatif yang dapat saya berikan adalah pertama kita harus lebih bersyukur atas apa yang kita punya. Ya bersyukur aja kuncinya seperti yang saya bilang tadi, karena pada dasarnya kita manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, walaupun emang ada kekurangan di dalam diri kita. Jadi kita nggak butuh pengakuan bahwa kita cantik dari orang lain, cukup diri kita sendiri yang bilang kalau misalnya diri kita itu cantik, dah itu udah cukup gitu. Mungkin itu saja PK, terima kasih. Terima kasih kepada Ira. Ya, selanjutnya Eriska, saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Nah, solusi yang dapat saya sampaikan kepada Yemima, yang pertama itu bergaullah dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang menghargaimu, menghargai bagaimanapun fisikmu, bergaullah dengan mereka. Nah, sama saya juga pernah mengalami ya insecure seperti yang dialami oleh Mima. Jadi kita harus memilih teman yang dapat menghargai kita, yang dapat menerima kita apa adanya. Nah, yang kedua itu ciptakan prestasi dalam diri kita. Nah, setelah kalau kita sudah berprestasi, kita sudah sukses, tentunya fisik kita dapat kita ubah menjadi apa yang kita inginkan, bisa kita ubah. Jadi itu dapat mengurangi insecure dalam diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Eliska yang telah mengasih solusi untuk ke teman kita ini, Ira, Pak Yemima. Oke, masuklah kita yaitu komitmen apa yang akan dilakukan, yang akan disampaikan untuk Yemima. Kepada Yemima, silahkan. Baik, terima kasih Dika. Jadi teman-teman tadi sudah menyampaikan faktor penyebab dari permasalahan saya dan juga menawarkan solusi yang dapat saya lakukan untuk permasalahan saya. Jadi komitmen saya ke depannya, saya akan bukan langsung nggak insecure ya teman-teman, tapi saya mungkin akan lebih mengurangi rasa insecure saya. Mungkin insecure-nya tetap ada, tetapi tidak separah dulu, dan saya juga berharap insecure saya bukan lagi soal fisik, karena memang saya sadar yang seperti katakan, yang teman-teman katakan, kalau cantik itu relatif, dan saya juga setuju dengan yang dikatakan Eliska. Saya harus menemukan teman-teman yang tepat, dan memang teman-teman yang sekarang, teman-teman kuliah, rata-rata itu teman-teman yang berpikiran terbuka, bukan lagi soal fisik menjadi penentu pertemanan, tapi soal setia kawan gitu. Jadi mungkin itu yang dapat saya lakukan. Komitmen saya dapat mengurangi rasa insecure dan mengubahnya itu menjadi rasa bersyukur. Terima kasih. Terima kasih untuk ya. Kapan Yemima akan merubah rasa insecure yang berlebihan itu? Ya, mulai dari sekarang juga bisa. Karena jika nanti nggak mungkin terlaksana dengan ini ya cepat. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal kecil dulu, mulai dari menghargai kalau misalnya saya mengakui kalau misalnya saya cantik, memuji diri sendiri tiap hari, mulai dari merawat diri, mulai dari mengakui bahwa kekurangan-kekurangan yang saya miliki itu bukan menjadi hambatan. Jadi mulai dari sekarang. Oke.
Terima kasih buat Yemima. Saya telah menceritakan masalahnya. Saya kasih PK ketiga yaitu Yemima. Kepada Yemima, silakan. Baik, terima kasih kepada Andika yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pimpinan kelompok pada masalah yang ketiga, yaitu permasalahan Andika mengenai sering dibandingkan dengan anak tetangga. Baiklah, apakah Dika dapat menceritakan terlebih dahulu sedikit permasalahannya kepada kami? Oke, baik. Terima kasih kepada PK ketiga. Baik, saya akan menceritakan masalah yang saya alami, yaitu selalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Jadi gini, saya dulu waktu SMA sering mendapatkan nilai yang kurang bagus, dan saya juga sering keluar malam ngumpul sama teman-teman hingga larut malam. Dan kemudian orang tua saya membandingkan saya dengan anak tetangga dikarenakan anak tetangga saya jarang keluar malam dan selalu mendapatkan nilai bagus dan juga mendapatkan ranking. Dari situ saya merasa minder karena selalu dibanding-bandingkan, dan kemudian saya saat dinasihati saya tidak menyimak nasihat yang diberikan orang tua, dikarenakan di saat saya dinasihati di situ ada topik perbandingan dengan anak tetangga yang membuat saya jengkel. Ya, gitu ceritanya. Terima kasih kepada Andika yang telah menuturkan sedikit cerita tentang permasalahan yang dialaminya. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut teman-teman, apakah yang menjadi faktor penyebab dari permasalahan yang dialami oleh Andika, yaitu permasalahan sering dibandingkan dengan anak tetangga? Apakah ada teman yang jawab? Siapa yang duluan? Ya, silakan Ira. Baik, terima kasih moderator. Jadi, faktor penyebab yang bisa saya sampaikan dari permasalahan Andika tadi udah jelas ya, bahwasannya pasti ada alasan orang tua untuk membandingkan anaknya dengan orang lain ya. Tadi salah satunya adalah karena si Andika ini, kamu sering keluar malam, udah gitu hasil dari pembelajaran kamu memang tidak memuaskan, sehingga orang tuamu, Andika, membandingkan kamu dengan anak tetangga. Karena emang orang tua itu, ingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi bagaimana orang tua itu, merepet supaya memperbaiki tingkah laku Andika supaya, ke depannya bisa lebih baik. Kemudian, faktor penyebab lainnya adalah karena, mungkin pergaulan Andika ya, bisa kita lihat teman-teman karena dia sering, keluar malam, bagaimana Andika memilih teman yang baik sehingga tidak lagi, keluar malam untuk menjelekkan hasil belajarnya. Karena kalau kita udah keluar malam pasti, besok paginya kita ketika belajar itu nggak fokus, sehingga, hasil dari pembelajaran kita ini tidak maksimal. Jadi kita itu salah satu faktor penyebab dari, dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Mungkin itu moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Ira. Jadi menurut Ira, faktor penyebabnya itu karena kesalahan Andika sendiri ya. Kesalahan yang dibuat Andika, jadi orang tuanya membanding-bandingkan dia dengan anak tetangganya. Nah, setelah kita mengetahui faktor penyebabnya, kira-kira menurut teman-teman, apakah ada dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan Andika ini, yaitu sering dibanding-bandingkan dengan anak tetangga? Apakah ada dampak tertentu? Baiklah, silakan Ira. Baik, terima kasih moderator. Jadi menurut saya dampaknya adalah, pertama, Andika mungkin dia, tambah nggak percaya diri karena dia udah dibanding-bandingkan gitu kan sama anak tetangga, ya kan Dika? Jadi, Andika mungkin bisa menjadi manusia yang lebih buruk lagi karena dia udah dibanding-bandingkan. Karena, bisa jadi anak yang dibandingkan tadi, dia di depan orang tuanya aja baik, mungkin dia di belakangnya, buruk. Jadi Andika tuh bisa menjadi, seseorang yang mungkin dia, lebih buruk gitulah ke depannya. Kemudian, mungkin,
bisa aja mental Andika itu jadi down karena orang tuanya aja udah banding-bandingkan, orang tuanya aja udah nggak percaya sama Andika gitu. Bagaimana dia bisa menciptakan apa namanya prestasi di sekolah gitu, karena orang tuanya aja tuh menuntut untuk menjadi yang terbaik, menuntut untuk menjadi yang terbaik tanpa mengetahui mungkin salah satu Andika punya permasalahan misalnya di mental atau di psikologis atau di fisiknya, Andika memang mungkin, salah jurusan atau gimana orang tuanya itu nggak mau tahu gitu, karena orang tuanya ini menuntut kesempurnaan untuk Dika. Jadi dampaknya bisa jadi Andika, stres, bahkan dia, eee, tidak memiliki semangat dalam belajar. Mungkin itu saja moderator EPK, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya Ira. Selanjutnya Eliska, silakan. Baik, terima kasih PK. Nah, di sini saya menyampaikan dampak yang bisa dialami oleh Dika, yaitu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya dengan orang lain. Karena saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi, menurut saya dampak yang dapat ditimbulkan yaitu kita yang dibanding-bandingkan seperti Dika mungkin akan jauh dari lingkungan sosial, dia jauh dari pertemanan dengan teman-teman yang di lingkungannya gitu. Jadi dampaknya saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ira tadi, mental kita akan terganggu, jadi kita sulit untuk bergaul lah dengan teman-teman di sekitar kita gitu. Mungkin itu saja, PK. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pendapat Eliska. Jadi dapat kita lihat ya dampaknya itu sepertinya lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya. Jika teman-teman, apakah ada alternatif pemecahan masalah yang dapat teman-teman sampaikan kepada permasalahan yang dialami Andika? Siapa duluan? Silakan Ira. Baik, terima kasih PK. Jadi menurut saya alternatif yang pertama adalah Andika. Mungkin Andika bisa menuruti kata orang tua, karena kan seperti yang kita tahu tadi, orang tua membandingkan anaknya karena ingin anaknya ini menjadi manusia yang terbaik gitu kan. Jadi bagaimana Andika bisa mengontrol dirinya untuk bisa menuruti perkataan orang tuanya selagi itu baik untuk Andika gitu. Kemudian yang kedua adalah Andika harus memilih teman yang baik, karena ada pepatah yang mengatakan ketika kita bergaul dengan seorang penjual minyak wangi, maka kita akan kecipratan wanginya. Jadi Andika sebisa mungkin harus memilih teman yang emang bisa menciptakan Andika lebih semangat lagi dalam belajar. Terus Andika mungkin bisa meningkatkan motivasinya lagi dalam belajar sehingga Andika tidak dibanding-bandingkan lagi dengan orang tua. Kemudian alternatif selanjutnya adalah mungkin Andika bisa diskusi sama orang tua, mungkin menceritakan kira-kira apa sih faktor penyebab Andika bisa nggak semangat lagi dalam belajar, sehingga orang tua tuh tahu kalau misalnya kita tuh sedang mengalami problem. Jadi orang tua nggak menuntut sempurna terhadap kita, sehingga bisa suatu keluarga itu menjalin komunikasi yang harmonis, bahkan bisa menjadi keluarga yang harmonis, nggak ada lagi tuntut-menuntut di dalam keluarga. Mungkin itu PK, terima kasih. Baik, terima kasih Ira. Selanjutnya Eliska, silakan. Baik, terima kasih PK. Nah, saya akan memberikan beberapa alternatif untuk penyelesaian masalah yang dialami oleh Andika. Yang pertama itu, tunjukkanlah versi terbaik dalam dirimu. Setiap orang punya versi terbaik dalam dirinya. Kita punya bakat, kita punya minat masing-masing. Jadi tunjukkanlah itu. Tidak perlu kita harus diarahkan. Bahkan sebenarnya orang tua kita pun tidak bisa kita langsung dibandingkan kita dengan orang lain, karena kita dengan orang lain itu berbeda. Jadi pasti suatu saat ketika Andika sudah menunjukkan versi terbaik dalam diri Andika, misalnya menunjukkan prestasinya, tentunya pasti orang tua kita akan bangga. Saya yakin itu
ketika kita sudah menunjukkan apa yang ada apa yang ada dalam diri kita sebenarnya, pasti orang tua juga kita akan merasa bangga. Oh, ternyata ini. Jadi mungkin itu juga akan menyadarkan orang tua kita bahwa kita juga punya potensi masing-masing. Jadi tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Mungkin itu saja PK. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka yang telah mengungkapkan pendapatnya. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini sebenarnya adalah menjadi lebih baik ya, menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi ketika kita telah menunjukkan versi terbaik diri kita, nggak mungkin orang tua membandingkan kita dengan orang lain. Pasti orang tua melihat juga kebaikan atau kelebihan dari diri kita sehingga mereka berpikir bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nggak akan dibanding-bandingkan. Dan tentu saja seperti pendapat Ira tadi, menemukan teman-teman atau lingkungan yang tepat ya untuk berkembang. Karena ada memang lingkungan yang tidak bisa diajak kompromi untuk berkembang. Jadi semakin membuat kita down, bukannya menjadikan kita berkembang. Jadi menemukan teman-teman atau lingkungan pertemanan yang mendukung kita menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambah, ingin bertanya lebih lanjut mengenai masalah dari Andika? Baik, saya rasa sudah cukup ya. Nah, untuk Andika sendiri, apakah komitmen yang dapat Andika sampaikan dan Andika lakukan dalam waktu yang dekat? Oke. Komitmen saya yaitu saya akan merubah diri saya sendiri mulai dari hari ini, dan saya akan giat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan berusaha agar mendapat nilai yang baik, dan juga saya akan mengurangi keluar malam, ngumpul bersama teman-teman yang membuat saya pulang larut malam. Dan pesan untuk orang tua yang selalu membandingkan kami dengan anak tetangga, tolong jangan pernah dilakukan lagi, karena itu akan jadi beban yang sangat besar untuk kami, karena Tuhan telah memberikan kekurangan dan kelebihan pada setiap manusia. Tinggal bagaimana ayah dan ibu mampu membaca dan mengembangkan kelebihan kami dan memoles kekurangan agar tak menjadi kendala bagi masa depan kami dan anak-anak yang lainnya. Sekian. Baik, terima kasih untuk Andika, komitmen yang sangat bagus ya teman-teman. Semoga komitmennya dapat dijalankan dengan baik mulai dari hari ini. Baiklah, saya rasa cukup untuk permasalahan yang ketiga. Saya alihkan kepada PK terakhir kita, yaitu Saudari Rizka Sagala. Silakan, Rizka. Kali menjadi PK, selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Ira Anggreni, yaitu selalu merasa kesepian. Baik, kepada Ira, silahkan menceritakan permasalahan yang dialami. Ya, terima kasih PK. Jadi permasalahan saya adalah saya selalu merasa kesepian. Entah dimulai dari mana, saya selalu merasa lelah dan muak. Nggak tahu apa yang salah dengan semua ini, tapi saya merasa muak gitu. Saya merasa muak berhubungan dengan orang lain. Menurut saya berhubungan dengan orang lain itu merupakan salah satu pekerjaan yang berat. Menjalani hari demi hari adalah pekerjaan yang berat bagi saya. Bahkan nggak ada hal-hal yang terjadi dalam hidup saya, bahkan nggak ada orang yang menyukai saya. Kadang saya berpikir, kenapa ya orang-orang itu selalu bahagia? Kenapa saya nggak pernah bahagia gitu. Bahkan saya pernah berpikir kalau misalnya manusia itu hidup di dunia ini selama 80 tahun, bisa nggak di hidup saya itu bisa dikurangin aja jadi 8 tahun gitu. Karena apa ya, aku lelah. Walaupun aku nggak ngerjakan apa-apa, tapi aku merasa lelah gitu. Bahkan orang-orang yang aku sayangi gitu, bahkan punya sisi yang emang aku merasa nggak nyaman gitu. Jadi, orang-orang yang kusukai itu belum tentu orang yang kusukai, bahkan orang tuaku aja aku kadang-kadang merasa nggak nyaman dengan keadaan mereka. Jadi
mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa aku selalu merasa sendiri atau selalu merasa muak. Bahkan, apakah mungkin itu salah satu alasan kenapa aku merasa, eee, terabaikan dengan keadaanku, gitu. Mungkin itu saja. PK, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, kepada teman-teman sekalian, adakah yang bisa menyampaikan apa faktor penyebab permasalahan yang dialami oleh Ira? Baik, silahkan kepada Yemima. Baik, terima kasih PK. Jadi setelah mendengar penuturan cerita dari saudari kita Ira Anggra ini tentang masalahnya itu yaitu sering merasa kesepian. Jadi menurut saya yang dapat saya tangkap ya dari cerita tadi itu faktor penyebab yang pertama itu Ira menaruh ekspektasi tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi orang-orang di sekitarnya itu sebenarnya mungkin tidak salah, tetapi yang membuat salah itu karena Ira memberikan ekspektasi yang tinggi kepada orang-orang di sekitarnya. Misalnya, saya juga sering merasakan seperti yang dialami oleh Ira. Saya menaruh ekspektasi tinggi kepada teman-teman saya. Saya berharap teman-teman saya dapat mendengarkan keluh kesah saya setiap hari dan memberikan saran-saran yang menurut saya harusnya membangun gitu. Tapi kenyataannya teman-teman saya itu hanya mendengarkan saja tanpa memberikan feedback yang baik. Nah, sebenarnya teman-teman saya nggak salah karena memang ada beberapa orang yang nggak bisa mengungkapkan pendapatnya atau solusinya. Jadi dia cenderung menjadi pendengar yang baik saja. Tetapi karena saya sudah memberikan ekspektasi tinggi, saya berharap teman-teman saya kalau misalnya dengar cerita saya itu harusnya mereka memberikan saran-saran yang bisa membangun lah gitu, saran-saran yang bisa menyelesaikan masalah. Ternyata mereka hanya diam-diam saja gitu. Nah, nggak ada yang salah, tapi yang salah itu saya karena menaruh banyak ekspektasi yang tinggi kepada orang-orang di sekitar saya. Yang kedua, mungkin Ira itu berada di lingkungan yang salah. Jadi memang ada beberapa lingkungan yang bisa dibilang toksik atau tidak sehat. Jadi lingkungan yang membuat kita tidak merasa nyaman. Jadi sebenarnya itu nggak ada yang salah ya, karena memang ada beberapa lingkungan yang memang nggak cocok untuk kita. Jadi lingkungan itu ibaratnya kalau dibilang orang skincare ya atau perawatan wajah cocok-cocokan gitu. Jadi ada beberapa yang nggak cocok, ada yang beberapa yang cocok. Gitu. Tapi ya gitu, kalau misalnya nggak cocok, tinggalin cari lingkungan yang baru yang cocok dengan karakter kita. Dan yang ketiga, faktor penyebab menurut saya itu yaitu Ira mungkin terlalu fokus ya kepada orang-orang di sekitar gitu, terlalu terlalu membutuhkan mungkin ya, terlalu bergantung gitu. Jadi ketika mungkin kan semua orang punya kesibukan ya, gitu. Nggak hanya tentang kita, hidup orang itu kan nggak kita aja karakternya, dia punya karakter lain di hidupnya. Jadi mungkin karena Ira sering bergantung kepada orang lain, jadi ketika orang itu sibuk melakukan hal yang lain, Ira merasa kesepian. Disitulah titik kesepiannya. Jadi ibaratnya sebenarnya orang itu ya fine-fine aja kalau kita nggak bergantung. Jadi kayak kalau kita bergantung dan dia tiba-tiba melakukan kesibukan yang lain, kita merasa ditinggalkan, kesepian. Gitu. Saya sih itu. Baik, terima kasih Yemima. Nah, selanjutnya kepada teman-teman sekalian, adakah yang ingin ditanyakan kepada Ira terkait permasalahannya? Saya persilahkan. Baik, kepada Yemima silahkan. Setelah mendengar, baik, terima kasih dulu kepada pemimpin kelompok yang telah memberikan saya kesempatan bertanya kepada saudari Ira. Saudari Ira, sebentar ya teman-teman. Baiklah, terima kasih kepada pemimpin kelompok. Saya ingin bertanya kepada Ira. Tadi kan ada permasalahan Ira yang mengatakan bahwa Ira itu
seringkali merasa capek, tetapi tidak melakukan pekerjaan apapun. Nah, saya ingin bertanya, apakah Ira mempunyai permasalahan yang belum diselesaikan atau mungkin suatu masalah yang membuat Ira itu merasa depresi? Karena memang saya juga pernah mengalami itu kan, mengalami ketika capek tapi nggak melakukan apa-apa, jadi kayak capek aja gitu. Nah, jadi saya tanya-tanya ya, saya cari tahu juga, itu katanya bisa jadi faktor penyebabnya itu karena ada masalah yang membuat kita tuh merasa depresi. Jadi kita bisa aja capek tanpa merasa melakukan apapun gitu. Apakah ada mungkin Oke, baik permasalahan ya ini? Mima. Jadi kenapa Ira merasa capek padahal nggak ngapa-ngapain? Kadang kan kalau misalnya kita ini kan kuliah online kan, jadi kesehariannya tuh saya kegiatannya paling cuma makan, tidur. Bahkan saya berpikir kenapa waktu di saya untuk makan dan tidur itu terasa sangat panjang gitu. Jadi saya lelah. Kemudian kadang-kadang saya juga kayak mana ya, sering berpikir hal-hal yang emang seharusnya itu nggak dipikirin. Jadi, kadang-kadang saya suka mikir ya, kayak mana ya nanti ke depannya kalau misalnya saya, nggak sesuai ekspektasi dengan orang-orang gitu, kayak mana ya kalau misalnya saya menghancurkan, pemikiran orang bahwasannya tuh saya baik gitu. Padahal kenyataannya tuh sebenarnya, nggak ada apa-apa dalam hidup hidup saya gitu, padahal di hidup saya tuh kosong, kayak ada motivasi gitu. Jadi kadang-kadang saya stres juga. Jadi, eee, mungkin salah satu faktor penyebabnya mungkin adalah, pikiran gitu ya, bagaimana, padahal saya nggak ngerjakan apapun, tapi saya merasa capek, gitu. Bahkan kegiatan rutinitas sehari-hari saya itu cuma itu-itu aja. Pernah saya, mau keluar rumah gitu kan, udahlah mau cobalah refreshing gitu, tapi tetap aja nggak tahu kenapa, masalahnya di mana, padahal, kayaknya, eee, salah satu obatnya biar supaya pikiran ini tenang gitu kan, healing, tapi udah siap healing, sama aja gitu, sebenarnya yang salah di mana gitu. Mungkin itu saja. Baik, terima Terima kasih. kasih. Adakah yang adakah yang ingin menanyakan lagi kepada Ira tentang permasalahannya? Silahkan. Jika tidak ada, kita lanjut. Kepada teman-teman sekalian, adakah yang bisa menyampaikan ide alternatif untuk pemecahan masalah yang dialami oleh Ira? Silahkan. Baik, kepada Yemima, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rizka sebagai PK. Jadi alternatif pemecahan masalah yang dapat saya tawarkan, yang pertama itu adalah tadi kan masalahnya selalu merasa kesepian. Nah, ini beberapa pemecahan masalah yang dapat dilakukan oleh Ira. Nah, yang pertama itu jangan fokus ke orang lain. Maksudnya apa? Jangan fokus ke orang lain. Jadi ketika kita fokus ke orang lain, bergantung ke orang lain, kadang orang lain itu nggak sesuai ekspektasi kita, dan disitulah kita merasa kesepian, merasa nggak ada orang yang sayang kepada kita. Padahal sebenarnya kalau kita nggak fokus ke orang lain dan menganggap orang lain itu ya sebatas teman, sebatas keluarga, dan bukan pemeran utama dalam hidup kita, kita tidak akan merasa kesepian. Kita hanya merasa ya udah sewajarnya saja gitu. Jadi nggak ada terlalu bergantung kepada orang lain, dan ketika orang lain melakukan pekerjaan lain gitu, atau mungkin orang lain itu punya kesibukan tersendiri, kita tuh nggak merasa kesepian, nggak merasa ditinggalkan. Nah, yang kedua itu melakukan me time atau fokus ke diri sendiri. Jadi kan jangan fokus ke orang lain. Nah, yang kedua ini fokus ke diri sendiri. Kenapa harus fokus ke diri sendiri? Karena ketika kita fokus ke diri sendiri, kita nggak butuh orang lain untuk ada sama kita, nggak butuh orang lain untuk menemani kita. Jadi nggak ada kata kesepian. Karena memang ketika diri kita udah penuh,
kita nggak butuh orang lain untuk mengisi diri kita. Jadi nggak ada kesepian namanya. Ibaratnya gelas kalau misalnya udah penuh, nggak perlu lagi orang lain untuk memenuhkannya. Jadi ini aja udah penuh, diri kita sendiri udah penuh. Jadi kita nggak merasa kesepian. Kita nggak butuh orang lain untuk menemani kita. Misalnya ini ya, saya sering melakukan me time. Jadi me time misalnya pergi ke kafe sendiri. Saya memang temannya tidak banyak ya, tapi memang saya lebih prefer untuk pergi me time atau pergi sendiri gitu. Jadi ke kafe atau ke tempat-tempat lain, jalan sendiri ya udah nikmatin aja waktu sendiri. Jadi sebenarnya kalau ditanya kesepian atau enggak kesepian sama sekali karena memang udah diri sendiri udah penuh, diri sendiri udah cukup. Jadi orang lain ketika orang lain datang kan bukannya menambah suasana menjadi ceria, menambah lebih rumit lagi jadinya karena ada orang lain kan yang harus kita layani, harus kita nggak mungkin orang lain datang kita diam-diam saja, tentu kita akan ajak bicara dan itu membuat saya lebih stres sendiri karena harus bersosialisasi lebih untuk orang lain. Ketika saya sendiri justru saya merasa saya penuh, saya tidak butuh siapa-siapa lagi. Dan yang ketiga itu melakukan rutinitas ya. Jadi rutinitas itu seperti mungkin membersihkan rumah, istilahnya menyibukkan diri lah ya, membersihkan rumah, memasak, mengerjakan tugas, atau mungkin yang seperti dikatakan Ira tadi healing gitu kan, rekreasi, liburan, yang itu bisa mengobati rasa kesepian kita karena memang ketika kita lakukan beberapa kesibukan kita nggak ada waktu untuk sendiri, kita nggak ada waktu untuk merasa sepi kali ya karena memang udah ngerjain semua hal, nggak mungkin ada waktu lagi untuk berpikir kok sepi kali gitu. Pasti kita merasa aku sibuk dan nggak ada waktu untuk orang lain, itu pasti ada pemikiran kayak gitu kalau kita punya kesibukan. Dan tapi nggak walaupun kita mungkin sudah nyaman sendiri, kita tetap butuh orang lain untuk bersosialisasi kan. Memang dari 3 tips tadi itu kan fokus ke diri sendiri, tapi mungkin tips yang keempat ini itu mulai dengan membangun relasi yang baru. Jadi memang beberapa lingkungan atau relasi itu tidak cocok sama kita dan membuat kita merasa kesepian. Ada memang kayak gitu. Dulu saya punya teman, kami 3 orang, dan teman-teman saya selalu membuat saya merasa kesepian karena mereka memang lebih sering bermain berdua. Mungkin saudari Ira bisa menemukan teman yang lebih mengerti Ira. Jadi memang teman itu kan seperti yang saya katakan tadi, seperti perawatan wajah ya, kecocokan. Jadi enggak semuanya cocok ke kita. Jadi harus kita carilah teman-teman yang benar-benar mengerti kita supaya kita nggak merasa teman ini membuat kita merasa sepi gitu. Ketika kita butuh dia nggak ada. Jadi cari yang teman-teman yang butuh, yang benar-benar ketika kita butuh itu ada dia. Nah itu mungkin tips yang dapat saya sampaikan. Semoga Ira dapatlah mengatasi rasa kesepian ini. Oke, baik. Terima kasih Yemima. Selanjutnya kepada Andika, silahkan. Oke. Untuk solusi yang saya berikan untuk masalah pada Ira yang pertama yaitu sadarilah bahwa kesepian itu bisa dilawan. Saat merasa kesepian, tandanya ada sesuatu yang memicu ingatan Ira akan perasaan menyakitkan, menakutkan, dan kehampaan yang membuat Ira merasa sendirian. Otak dirancang untuk memperhatikan rasa sakit dan bahaya, termasuk perasaan menakutkan dan menyakitkan. Oleh karena itu, saat Ira merasa kesepian, otak mengirim sinyal yang membuat mendominasikan perasaan Ira. Namun, Ira harus segera tersadar bahwa pada dasarnya kesepian adalah kondisi emosi yang sebenarnya muncul dari dalam diri Ira. Berdasarkan persepsi Ira sendiri, kesepian bisa Ira lawan, jangan hanya ditunggu sampai keadaan membaik sendiri. Yang kedua, membuat rencana untuk melawan kesepian. Setelah Ira menerima dan menyadari segala hal tentang kesepian yang Ira alami, sekarang saatnya membuat rencana untuk melawan dan mengatasi kesepian tersebut. Kadang, obat untuk mengatasi kesepian itu sederhana, misalnya duduk santai bersama ibu Ira sambil minum teh dan mengobrol
soal kekhawatiran dan kegalauan Ira saat ini. Meskipun setiap hari Ira bertemu dengan anggota keluarga, Ira butuhkan adalah waktu berkualitas bersama tanpa gangguan sama sekali. Untuk bisa mengusir kesepian, jika orang-orang terdekat Ira tidak mendukung, cobalah untuk melebarkan sayap. Misalnya dengan bergabung di sebuah komunitas baru, ikut kursus keterampilan supaya bisa bertemu dengan orang-orang baru atau curhat dengan terapis. Sekian, saya kembalikan ke PK. Baik, terima kasih Andika atas solusi yang sangat bagus. Nah, yang selanjutnya yaitu kepada Ira, silakan untuk menyampaikan komitmennya. Ya, PK, terima kasih. Jadi komitmen yang saya ambil dari alternatif yang telah disampaikan oleh Yemima dan Andika tadi, bahwasannya saya harus mengadakan perubahan dalam hidup saya supaya kesepian ini nggak lagi menyerang diri saya. Mungkin seperti yang dikatakan Yemima tadi, bahwasannya saya terlalu berekspektasi tinggi terhadap orang-orang di lingkungan saya. Jadi bagaimana saya bisa mencegah kesepian ini dengan melakukan me time, karena emang dari dulu saya tuh pengen gitu me time sendiri, tapi nggak tahu caranya kayak mana. Jadi setelah dijelaskan oleh Yemima tadi, bahwasannya me time itu adalah dilakukan sendiri ke tempat-tempat emang yang nggak ada orang yang kenal oleh saya. Jadi saya lebih merasa nyaman kalau misalnya sendiri. Mungkin itu nanti akan saya lakukan supaya kesepian ini dan pikiran negatif dalam diri saya, bahkan stres-stres yang ada dalam pikiran saya tentang permasalahan di hidup saya mungkin bisa hilang. Kemudian seperti yang dikatakan Andika tadi, mungkin saya bisa lebih terbuka lagi sama orang tua tentang permasalahan yang saya hadapi supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya dalam menghadapi permasalahan yang ada di hidup saya. Mungkin selanjutnya mungkin saya akan aktif dalam sosialisasi, karena saya juga berpikir bahwasannya bersosialisasi itu lelah. Mungkin saya akan mencoba merubah diri saya dari sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ira, komitmen yang sangat luar biasa ya. Baik, kepada Ira, kapan bisa mengubah dirinya untuk mengaplikasikan komitmennya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin nanti saya mau healing kesucian nonton bioskop. Hari ini saya akan merubah diri saya menjadi lebih baik, PK. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita permasalahan telah selesai kita bahas. Semoga apa yang kita bahas dapat berguna dalam kehidupan kita. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk kepada games peneguhan komitmen. Untuk meneguhkan komitmen, marilah kita bermain games. Nama gamesnya adalah Yakinlah Bisa. Caranya, saya akan menyebutkan satu kata, kemudian teman yang saya tunjuk menyambung kata tersebut untuk menciptakan kalimat yang dapat meneguhkan komitmen kita. Dan jangan lupa mengatakan yakinlah bisa pada setiap akhir kata. Baik, apakah teman-teman mengerti? Mengerti. Oke, baik, kita mulai. Harus, yakinlah bisa, Ira. Harus bisa, yakinlah bisa, Yemima. Harus bisa berubah, yakinlah bisa, Andika. Harus bisa berubah menjadi yang lebih baik, yakinlah bisa, Eliska. Baik, finish. Kita sambung untuk putaran yang kedua. Harus semangat, yakinlah bisa, Ira. Harus semangat mencapai, yakinlah bisa, Yemima. Harus semangat mencapai mimpi-mimpi, yakinlah bisa, Andika. Harus bisa mencapai mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan, yakinlah bisa, Eliska. Baik, finish. Games kita selesai. Dan mari kita bertepuk tangan untuk mengapresiasi diri kita masing-masing. Nah, tidak terasa waktu telah berakhir, konseling kelompok kita
akan kita akhiri. Dan saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, bagaimana, apakah mengalami kemajuan setelah teman-teman tadi kita sudah berdiskusi menyampaikan alternatif, bagaimana, apakah ada kemajuan dalam dirinya, bisa diceritakan kepada Ira, silahkan. Ya, baik, terima kasih PK. Jadi kemajuan dalam diri saya adalah saya menemukan solusi bahwasannya saya harus melakukan me time agar saya bisa menghilangkan pikiran-pikiran tentang kesepian dalam hidup supaya kedepannya saya bisa menjadi lebih baik. Dan saya juga merasa senang tadi solusi yang diberikan teman-teman memang sangat relate dengan kehidupan saya. Jadi saya bisa merubah diri saya ke depannya agar permasalahan kesepian ini bisa menjadi berhenti sampai di sini supaya saya enggak kesepian lagi ke depannya. Itu saja PK, terima kasih. Baik, terima kasih Ira. Selanjutnya kepada Yemima, silahkan. Baik, terima kasih Eliska. Jadi kemajuan yang saya dapat ya setelah kita melakukan konseling kelompok pada hari ini, saya merasa maaf teman-teman, ada sedikit gangguan. Jadi kemajuan yang saya dapatkan yaitu perubahan mindset ya. Jadi mindset saya mengenai permasalahan yang saya alami itu berubah. Jadi mendengar pendapat teman-teman sekalian itu dapat memberikan saya pemikiran yang baru, pemikiran yang lebih maju untuk permasalahan saya, dan solusi-solusi atau alternatif pemecahan yang teman-teman sampaikan kepada permasalahan saya itu juga sangat bagus ya, dan itu sudah saya terapkan dan sedikit demi sedikit dapat merubah dan mengatasi permasalahan yang saya alami. Terima kasih. Baik, terima kasih Yemima. Apa teman-teman yang lain, adakah yang bisa menyampaikan, menceritakan kemajuan yang dialami? Baik, jika tidak ada, kita lanjut kepada teman-teman sekalian. Bagaimana kesan dan pesan setelah kita melakukan konseling kelompok ini? Silahkan, siapa yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Baik, kepada Yemima, silahkan. Baik, terima kasih PK. Jadi saya akan menyampaikan pesan dan pesan. Jadi yang pertama itu kesannya saya setelah mengikuti konseling kelompok ini adalah ini konseling kelompok yang sangat bagus ya, dan ini kegiatan yang sangat bagus karena ini membantu kita untuk mengungkapkan permasalahan yang kita alami, berani terbuka untuk permasalahan yang kita alami. Dan juga kegiatan ini baik dan bagus karena dengan kita mengungkapkan permasalahan kita, teman-teman kita dapat mengetahui sisi lain dari diri kita dan ikut merasakan apa yang kita alami, ikut masuk dalam permasalahan yang kita alami, ikut simpati istilahnya. Dan teman-teman yang lain juga memberikan saran-saran yang dapat kita lakukan, yang dapat kita terapkan dalam permasalahan tersebut. Dan ini menurut saya adalah kegiatan yang sangat baik dan harusnya bisa lebih sering lagi dilakukan. Dan pesannya adalah untuk teman-teman, apa yang telah kita bahas hari ini sebaiknya menjadi rahasia kita bersama dan tidak ada bocor keluar, tidak ada sampai ke orang-orang di luar. Dan semoga kegiatan ini juga dapat membuat kita memiliki pandangan baru tentang permasalahan kita, dan kita juga dapat melaksanakan solusi yang telah disampaikan oleh teman-teman kita. Dan kiranya ini dapat menjadi terobosan baru ya, dan dapat juga menjadi ini dampak yang baik bagi diri kita. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mima. Kepada teman-teman yang lain, adakah yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Baik, jika tidak ada, kita lanjut. Jadi kapan kita melakukan konseling kelompok selanjutnya? Izin PK, mungkin
karena kan kita kan membahas permasalahan pribadi, mungkin dalam waktu ke depan mungkin ada masalah yang akan muncul dalam diri kita. Mungkin kita bisa mendiskusikannya mungkin dalam grup WhatsApp gitu. Terima kasih PK. Oke, baik. Kepada teman-teman yang lain setuju? Kita membahasnya di grup WhatsApp saja? Setuju. Setuju. Oke, baik. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian dalam anggota konseling kelompok ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian, atas solusi yang telah diberikan untuk mengatasi permasalahan yang kita alami masing-masing. Dan saya berharap kita dapat meneguhkan komitmen kita yang telah kita sampaikan. Nah, untuk mengakhiri konseling kelompok kita, ada baiknya kita berdoa, kita berserah diri kepada Tuhan agar kita dapat menerapkan apa yang telah kita dapatkan dalam konseling kelompok ini. Jadi saya pemimpin kelompok akan memimpin doa dalam agama Kristiani, dan kepada teman-teman sekalian yang beragama Muslim, silahkan menyesuaikan sesuai dengan agamanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Bapa yang maha baik, kami telah selesai melakukan konseling kelompok kami. Kiranya apa yang kami bahas dapat sesuai dengan hidup kami, dapat sesuai dengan diri kami. Kami boleh mengimplementasikannya segala solusi yang telah kami dapatkan untuk kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bapa yang maha baik, kami serahkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami dalam melakukan aktivitas kami, berkati juga orang tua kami dan juga dosen pembimbing kami dalam membimbing kami. Berkati mereka, berikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang berlipat kali ganda. Kami akan mengakhiri konseling kelompok kami. Apapun jadi aktivitas kami selanjutnya, kiranya Engkau memberkati. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya kepada teman-teman sekalian, adakah yang ingin menyampaikan BMB 3 pada konseling kelompok kita pada hari ini? Silahkan kepada Ira. Baik, terima kasih PK. Jadi saya akan ber-BMB 3. Jadi saya berpikir bahwasannya kegiatan konseling kelompok ini emang sangat bagus kita lakukan supaya seperti yang kita tahu di kehidupan kita pasti ada aja masalah yang emang nggak bisa kita selesaikan sendiri. Jadi bagaimana konseling kelompok ini bisa memberikan alternatif atau faktor-faktor penyebab supaya kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Dan saya merasa sangat senang atas partisipasi teman-teman sekalian dalam kegiatan konseling kelompok ini, karena saya merasakan dampak yang sangat luar biasa, dan bagaimana saya bisa merubah pikiran saya yang tadinya nggak berpikir begitu luas. Ketika mendengar alternatif solusi dari teman-teman sekalian, saya bisa menjadi open minded gitu, pemikiran yang terbuka. Kemudian saya akan bertindak atas komitmen yang saya ambil tadi supaya permasalahan yang saya hadapi ini bisa benar-benar teratasi dan bisa benar-benar selesai sampai di sini saja gitu. Kemudian saya akan berbuat bagaimana saya bisa menjadi manusia lebih baik ke depannya, dan saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan dalam kehidupan sehari-hari saya dan di lingkungan saya. Dan saya akan bertanggung jawab untuk diri saya sendiri, bagaimana saya bisa menjadi manusia lebih baik agar di kedepannya saya bisa menjadi suri tauladan bagi orang-orang di lingkungan saya. Ini itu saja PK, terima kasih. Baik, terima kasih Ira. Selanjutnya untuk mengakhiri mengakhiri konseling kelompok kita, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Jalan-jalan ke Berastagi. Kepada teman-teman sekalian udah tahu kan lagunya? Baik, kita mulai ya. Sudah. Dalam hitungan ketiga kita akan bernyanyi. 1, 2,
3. Jalan-jalan Jalan 12 pagi, jangan lupa berstrawberry. Kalau sudah selesai selesai nanti, jangan lupa pesan hati. rasa Rasa sayang rasa sayang dari jauh, rasa sayang rasa sayang sayangnya lihat dari jauh, rasa sayangnya. Oke, baik. Mari kita bertepuk tangan untuk mengapresiasi diri kita masing-masing. Oke, berakhirlah konseling kelompok kita pada hari ini. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Selamat siang. Iya. Selamat siang.